أرسل رسوله شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد, para hadirin sedaya jamaah salat subuh ingkang dipun mulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Injing menika kita masuk ing dalam bahasan hukum tentang seni patung, seni lukis dan seni relief. Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten ing surat Saba ayat 12 dan 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa li Sulaimanar riha uduha syahrun wa rawahuha syahrun wa asalna lahu 'ainal qitri wa minal jinni may ya'mal baina yadayhi bi'izni rabbihi wa may yazigh minhum an amrina nudhikhu min azabis sa'ir ya'maluna lahu ma yasha'u ya'maluna lahu ma yasha'u mimma hariba wa tamathila wa jifanin kal jawab wa kudurin rasiyati amalu ala Dawuda syukran wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman. Jadi Sulaiman itu diberi mukjizat kalian Allah bisa menundukkan angin yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanan di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Jadi mukjizat, di antara mukjizat Nabi Sulaiman itu banyak sekali, termasuk bisa berjalan di atas angin. Nah, wes lanteng atau. Jadi kecepatannya itu sing dilakoni saulan iku iso dilakoni diluk ae sekesuk utawa sak sore sudah sampai sana. Perjalanan sebulan itu bisa dilakukan dalam setengah hari. Itu diantara mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman. Kemudian juga diantaranya adalah bisa mengalirkan cairan tembaga. Jadi besi atau tembaga itu bisa dicairkan, dengan kehebatan yang Allah berikan padanya. Tapi sekarang tidak pakai mukjizat, sudah ada alatnya. Harus dibakar sudah jadi cair. Kalau anaknya Nabi Daud kan besi itu tidak dibakar, diemplek-emplek oleh jadi. Jadi besi yang gede pun, baju besi itu tidak pakai alat, tangannya dipakai itu bisa. Itu mukjizatnya. Ndewe ora iso. Jadi besi itu bisa
buat apa saja dengan tangannya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Jadi bisa mengarahkan jin. Makanya tenaga-tenaga yang dipakai untuk membangun istananya, membangun kerajaannya itu bukan hanya tenaga manusia, tapi tenaga jin. Ya bisa cepat rampung barang. Bangun 5 lantai, jin langsung mari paling. Ji ya. Suwi-suwi. Pakai jin jin anas suwi. Jin ibrit aja cepet ya. Nah, ini tenaga jin luar biasa. Makanya bangunannya bagus-bagus, tinggi-tinggi, cepat selesai. Pakai tenaga double, ya tenaga manusia yang kasar kayak kita ini, juga tenaga jin yang halus itu. Wis cepat-cepat langsung mari. Itu diberi keistimewaan mukjizat oleh Allah, bisa mengarahkan dan mengendalikan jin. Nah, ini. Dan juga manusia. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala. Jadi apa yang dilakukan siapapun, baik manusia ataupun jin itu yang melanggar perintah-perintah Allah, itu nanti akan disiksa di neraka. Para jin itu membuat untuk Sulaiman, untuk Nabi Sulaiman itu apa yang dikehendakinya. Dari gedung-gedung yang tinggi, tadi saya bilang itu, bangun nih sak pira tinggi ini langsung selesai. Gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung. Nah, ini bahasan kita. Gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Jadi membangun gedung-gedung pencakar langit itu ya bukan zaman-zaman sekarang. Zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Lut, zaman Nabi Sulaiman itu sudah ada gedung-gedung pencakar langit itu yang tinggi-tinggi sudah ada. Tapi sudah diruntuhkan oleh Allah karena diazab. Dan membangunnya itu ya malah lebih cepat lagi. Kalau Cina bisa membangun dalam hitungan hari, kayaknya Nabi Sulaiman bisa hitungan detik itu. Bahkan sebelum berkedip itu sudah jadi bangunannya, memindahkan itu. Tidak ada sekarang itu memindahkan bangunan itu. Kok ada ngono iki Mas, jadi kita aleng ulon ngono lho. Srut ngono. Iya, paling kok ada begitu. Cek gak non tengah iso luas tengahnya. Digeser ngulon ngono apik. Sayangnya tidak ada. Tenaga Jepang sih dengan alat suwe didongkrak, dihidrolis, itu masih bisa Jepang itu. Tapi ya lama. Enggak nungguling lah. Kalau Nabi Sulaiman enggak nunggu lama. Sebelum kedip wis mari lho, mindahkan itu. Wah, ini kan luar biasa. Teknologinya Allah itu tidak bisa diakal teknologinya Allah. Sulit meniru itu bisa tapi ya lama. Tidak bisa set-set gitu. Nah, ini luar biasa. Makanya kembali kepada Allah, nanti keimanan kita akan semakin tinggi. Dan intinya dari bahasan ini adalah ada membangun gedung-gedung tinggi dan juga membangun patung-patung. Nah, inilah membuat patung-patung itu. Sehingga kalau kita tarik dari ayat ini apakah boleh membuat patung itu? Nah, dari ayat Al-Qur'an ini boleh Nabi Sulaiman membuat patung-patung. Tujuannya bukan untuk disembah, untuk hiasan, untuk keindahan, sehingga pakai dalil kaidah al aslu fil asya al ibahah. Pada asalnya hukum apa saja ini terhadap seni dan kebudayaan itu adalah boleh, hatta yadullu dalilu ala tahrim, sampai muncul larangan yang mengharamkan
atau memakruhkannya. Selama tidak ada larangan ya boleh-boleh saja. Nah, termasuk ini Nabi Sulaiman dalam Al-Quran diceritakan ini membuat patung dan gedung-gedung tinggi. Ya mungkin dipakai untuk keindahan bangunan, dipakai keindahan apa saja, itu dibuatlah patung. Tetapi tujuannya bukan untuk disembah, makanya boleh membuat patung. Nah, ini dari penjelasan Majelis Tarjih di dalam bukunya ini menyatakan bahwa boleh membuat patung karena tujuannya bukan untuk disembah. Seperti Nabi Sulaiman dalam ayat Al-Quran tadi dijelaskan juga membuat patung. Nah, niki. Maka seni patung, relief dan lukis adalah hukumnya mubah atau boleh. Dan kalau dipergunakan untuk dakwah atau meneguhkan tauhid atau untuk pendidikan, misal dokter. Nah, dokter kan untuk mendidik calon-calon dokternya. Itu kan dengan replika manusia. Nah, replika manusia itu ya sama dengan patung itu. Iki organnya ini organnya ini. Itu patung berupa replika atau relief replika dari manusia atau makhluk lain, hewan-hewan bisa. Dan sehingga membuat patung itu malah hukumnya bisa sunnah itu. Bisa tidak hanya mubah, boleh. Karena untuk sebagai alat penunjang pendidikan. Nah, itu boleh. Hukumnya boleh. Jadi dilihat dari hukumnya. Nggih, mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat kangge kula dan para jamaah sedaya. Pilih wonten kebenaran sesungguhnya saking Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada kesalahan itu dari kebodohan dan kelemahan kami sendiri. Dan kami mohon pangapunten, pangapura, istighfar dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ihdinas syiratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.